Tapi yang pasti adalah kebutuhan atau demand protein khususnya dari perikanan itu terus meningkat. Dari data yang saya dapatkan kira-kira di tahun 2050 itu akan mencapai 70%. Kalau misalnya mau tahu CNBC misalnya mau tahu seberapa besar sih demand satu saja komoditi, sebut saja misalnya udang. Udang itu 2021 itu apa namanya valuasi pasarnya kira-kira sekitar 38 miliar dolar. Wow. Ya, terus kemudian CAGR-nya 9,5%, prediksinya mereka, ini internasional yang bicara, ya. Prediksinya mereka di 2030 itu akan mencapai 85 miliar dolar. Bayangkan, itu baru satu komoditi. Padahal yang di sektor perikanan ini kan banyak. Ada kepiting, ada tilapia, ada ikan-ikan karang yang lain gitu, yang bisa kita budidayakan. Dan harapan saya dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun yang akan datang, Indonesia harus bisa menjadi champion di salah satunya itu. Jadi kalau sekarang ini kita sudah melakukan budidaya baik di perairan darat maupun di perairan laut misalnya begitu, tetapi ada satu yang belum kita kuasai, yaitu adalah pertama soal bibit, yang artinya itu yang betul-betul kita kuasai sampai hulu hilirnya, dan kita tahu persis bagaimana kelemahannya dan sebagainya. Yang kedua, pakan. Kita ini pakan masih impor. Bisa saya katakan 90% pakan kita itu masih impor. Nah, kita belum memiliki satu teknologi atau belum saya rasa untuk concern ke sana. Apa kendala yang terkait dengan bibit dan juga pakan yang disebutkan? Banyak ini soal concern saja, ya. Dan di kita kan lebih suka kalau impor. Lebih mudah, datang ada. Padahal pakan itu sendiri kembangannya banyak. Dia bisa dihitung, ya, kira-kira tuh ikan ini supaya kualitasnya bagus, kandungan omega 3, omega 6-nya misalnya lebih bagus, maka jenis pakannya harus seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini saya kira harapan saya terutama untuk menteri-menteri berikutnya lah, saya katakan, tapi paling tidak melalui Kementerian Kelautan Perikanan ini aparatnya sudah paham betul apa yang harus dilakukan, sehingga itu 3 hal tadi itu, ya. Satu, luasan konservasi mutlak karena itu sangat mendasar. Nomor 2 adalah penangkapan ikan di laut harus secara terukur. Yang ketiga, kita harus meningkatkan kemampuan berbudidaya karena ini akan menjadi satu champion. Dan yang keempat, ada lagi tuh yang namanya dorongan untuk pariwisata di laut. Nah, pariwisata di laut ini juga satu kegiatan ekonomi yang sangat besar nilainya, tapi dampaknya sangat berbahaya kalau kita tidak jaga dengan baik. Di antaranya adalah kerusakan lingkungan lagi, dan seterusnya. Nah, itu salah satu. Maka yang keempat itu adalah bagaimana kita memiliki satu sistem pengelolaan dan pengawasan pulau-pulau kecil dan pesisir, agar yang tekanan atau dorongan keinginan ekonomi yang sifatnya masif tadi itu bisa dijaga dengan baik. Itu teknologinya salah satunya kita akan terapkan model ocean accounting, yang dia bisa punya kemampuan misalnya satu wilayah mau dijadikan satu objek pariwisata laut misalnya begitu, maka kita bisa hitung apakah secara ekologi dia masih terjaga, atau kemudian nilai ekologi dibandingkan dengan ekonominya yang mana yang paling punya. Kalau misalnya ekologinya lebih parah dibandingkan nilai ekonominya, pasti kita akan larang yang hal seperti itu. Dan yang terakhir ini movement, jadi gerakan penyadaran masyarakat khususnya Indonesia. Ini juga dapat apresiasi yang cukup besar dari masyarakat internasional, khususnya adalah UNESCO, ya, terhadap yang namanya bagaimana kepedulian kita dengan mengajak seluruh stakeholder, termasuk diantaranya adalah para nelayan. Di dalam satu periode tahun penangkapan itu ada satu momen, yaitu 1 bulan katakan begitu, mereka benar-benar tidak menangkap ikan, tetapi adalah menangkap atau membersihkan laut dari sampah plastik. Nah, kenapa? Karena sampah plastik ini sangat berbahaya untuk
kesehatan umat manusia. Itu sudah berlaku di seluruh Indonesia, Pak. Itu sudah berlaku di seluruh Indonesia dan kita sudah mulai sejak tahun 2002 lalu dan tahun ini juga oleh Direktorat Jenderal Ruang Laut eventnya terus akan dilakukan. Oke, jadi tadi ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam Blue Economy gitu ya, Pak. Nah, Blue Economy itu isinya 5 inisiatif tadi. Oke, dari 5 inisiatif yang disampaikan Anda tadi, seperti apa sih langkah-langkah KKP dalam mengakselerasi supaya betul-betul ini bisa tercapai dengan baik, utamanya dapat dirasakan oleh masyarakat? Ya, jadi kalau misalnya penangkapan terukur, kalau misalnya konservasi, maka kita akan lakukan satu program. Jadi kita bekerja sama dengan World Bank salah satunya ya. Kemudian mencari pembiayaan dari luar untuk kemudian kita develop konservasi itu. Kita sudah punya konservasi yang kita desain, tetapi ini konservasi yang betul-betul kita akan jaga untuk wilayah konservasi itu betul-betul tidak terganggu oleh aktivitas umat manusia. Dengan demikian maka tujuan akhir bahwa ekologinya bisa terjaga dengan baik, yang di dalamnya ada konten soal serapan karbon, produksi oksigen, dan kemudian pemijahan secara alami ikan, itu akan bisa tercapai. Dan ini akan bisa diukur dan bisa dimonitor pakai teknologi. Ya. Lalu kemudian kita bisa sampaikan ke internasional bahwa seperti ini loh yang sudah kita lakukan. Nah, itu harapan kami adalah nanti di dunia internasional yang lain seperti kita juga melakukan itu. Bisa mencontoh ya, Pak? Bisa mencontoh. Lalu yang kedua, yang penangkapan ikan terukur itu kita buat satu model di mana ada 6 zona. Ya, zona 1, zona 2, 3, 4, 5, 6. Di setiap zona itu kita akan hitung. Lalu kemudian kita undang investor untuk kemudian dia bekerja di situ, yang bisa berkolaborasi dan kerjasama dengan seluruh nelayan masyarakat pesisir di wilayah tersebut, di setiap zona itu, yang nanti akan kita hitung. Di masyarakat pesisir ini tentu akan kita install, ini peran pemerintah tentu, salah satunya adalah bagaimana kita mengembangkan kampung nelayan maju, yang mereka nanti hasilnya bisa kolaborasi sama investor yang menyediakan menyediakan fasilitas dan lain sebagainya. Nah, saya pernah berkunjung ke satu negara yang pasarnya sangat besar, diantaranya adalah Cina, terus kemudian ke Eropa dan lain sebagainya. Itu pusat-pusat pengumpulan produksi perikanan tangkap dan lain sebagainya itu disatukan di satu wilayah begitu ya, itu sangat bagus sekali nilai ekonomi ya, karena dari situ kemudian bisa diekspor baik untuk kepentingan dalam negeri maupun ekspor. Oke, menarik nih Pak Menteri, karena sebagai negara maritim, Indonesia ironisnya masih tercatat sebagai negara pengimpor ikan dari beberapa negara. Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat nih, sebetulnya apa sih Pak penyebabnya Indonesia masih butuh impor? Apakah memang produksi ikan dalam negeri ini belum mencukupi atau justru dari segi data kita ini belum betul-betul akurat, Pak? Saya jawab ya, neraca perdagangan kita di sektor perikanan itu kita surplus. Ekspor kita itu 6,2 miliar dolar, impor kita cuma 700 juta. Jadi ini per kuartal, per semester 2022. Per 2022 gitu. Jadi dari tahun ke tahun itu kalau saya baca kita surplus. Demand lokal itu kira-kira sekitar 13 juta ton. Memang naik terus ya. Dan itu semua bisa dipenuhi dari komoditi perikanan dari dalam negeri. Jadi kalau jadi produksinya cukup ya Pak? Cukup. Jadi statement tadi menurut saya keliru. Jadi kalau dasarnya adalah data, yang mana sih ikan yang diimpor? Menurut saya sangat sedikit. Yang paling besar diantaranya adalah salmon. Yang memang kita nggak punya salmon itu. Saya belum tahu apakah Pak Dirjen Budidaya mampu mengembangkan salmon di Indonesia. Tapi saya pikir nggak perlu. Nah, kita nanti bisa saling tukar. Kemampuan kita ada 5 nanti yang saya minta kepada Pak Dirjen Budidaya itu. Dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun yang datang kita menjadi champion. Itu udang, kemudian lobster, kemudian kepiting, kemudian tilapia, dan yang terakhir adalah rumput laut. 5-5-nya ini saya minta buat modeling. Salah satu yang sudah dibuat adalah udang dan sangat berhasil bagus di Kebumen. CNBC pernah saya undang juga waktu panen di sana. Ini udah diresmikan oleh Presiden. Lalu nanti kemudian lobster, kita sudah punya juga modeling di wilayah Rotendao dan hasilnya sangat bagus, survival rate-nya di atas 60%.
Terus kemudian yang ketiga ini kepiting, saya lagi minta Pak Dirjen tuh tahun ini akan mulai rumput laut juga, tilapia juga. Tilapia pasarnya sangat besar sekali. Ini semua kita udah deteksi, demand internasional tuh begitu besar. Tapi nggak usah khawatir karena demand lokal juga besar. Gitu. Jadi masih banyakkan demand domestik ya Pak? Nah, kalau CNBC misalnya memberitakan soal ini, sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana para investor-investor dalam negeri, ya para anak-anak muda ini berinisiatif masuk ke sektor ini karena ini unlimited kalau menurut saya. Background saya pengusaha, terus terang saja kadang-kadang suka gemes gitu, karena ini sebetulnya bisa dikerjakan dengan baik karena kan selama ini terlalu diabaikan. Kita masuk ke sumber daya alam yang lain, ya kan. Sementara ini yang kita punya ini kita nggak kerjakan dengan baik. Nah ini yang saya kira harus kita kuasai. Jadi tadi statement bahwa kita impornya tinggi, saya sebut tidak. Nah, negara mana saja sih Pak yang paling banyak nih menikmati hasil laut Indonesia? Amerika, Jepang, kemudian China. Ini yang paling besar. Tapi kita juga ekspor juga ke Eropa. Gitu, ada diversifikasi pasar ya Pak? Ya banyak. Ya. Terus kemudian pasar ASEAN juga cukup kuat. Dan kita bagus lah karena kita punya punya produk yang cukup variatif.